1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi mata kuliah analisis kompleks. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu topik penting dalam analisis fungsi kompleks, yaitu teorema Laurent dan kesinambungan analitik. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas yang dibimbing oleh Ibu Riyama Ambarwati MSI, dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Perkenalkan, kami anggota kelompok 2, Malik Ibrahim dengan MPM 2211050148, Reza Miftahul Zannah 2211050154, dan Selvi Yulianti 2211050138. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Selvi Yulianti, untuk penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Reza Miftahul Zannah, dan untuk penjelasan ketiga akan dijelaskan oleh Malik Ibrahim. Mari kita mulai pembahasan dengan memahami konsep dasar, yaitu yang pertama kita akan bahas tentang teorema Laurent. Terdapat dua lingkaran sepusat, yaitu C1 dan C2 dengan jari-jari R1 dan R2. Bisa dilihat di dalam gambar 6.1. Wilayah di antara C1 dan C2 dalam gambar disebut analus atau daerah gelang atau cincin. Dilambangkan dengan R. Titik A berada di dalam daerah tersebut. A ditambah H adalah suatu titik di dalam daerah R. Fungsi f dari z tunggal dan analitik di daerah R, maka kita dapat menyatakan f dari z dalam bentuk deret Laurent. F dari A plus H sama dengan A0 ditambah A1H ditambah A2 H pangkat kuadrat ditambah dan seterusnya. Ditambah A dikurang 1 per H ditambah A dikurang 2 per H kuadrat ditambah A dikurang 3 per H pangkat 3. Ditambah dan seterusnya. Koefisien AN ditentukan dengan integral kontur atau C1 dan C2. AN sama dengan 1 per 2 VI integral kontur sepanjang C1 dikali F dari Z per Z dikurang A pangkat N plus 1 dz, di mana N-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan A-1 sama dengan 1 per 2 VI integral kontur sepanjang C2 Z min A pangkat N-1 F dari Z dz, di mana N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kontur C1 dan C2 dilalui searah putaran positif atau berlawanan arah jarum jam. Koefisien AN diperoleh dari integral fungsi terhadap titik Z yang mengelilingi titik A. Untuk menyederhanakan rumus koefisien dapat ditulis dalam bentuk umum, yaitu AN sama dengan 1 per 2 VI integral kontur F dari Z per Z min A pangkat N plus 1 dz, di mana N-nya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dari rumus-rumus di atas, kita bisa tulis bentuk lengkap deret Laurent, yaitu F dari Z sama dengan A0 ditambah A1 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A kuadrat ditambah seterusnya ditambah A-1 per Z min A ditambah A-2 per Z min A kuadrat ditambah seterusnya. Dengan koefisien AN sama dengan 1 per 2 VI integral kontur F dari zeta per zeta min A pangkat N plus 1 d zeta, di mana N-nya 0, plus minus 1, plus minus 2. Lanjut pengelompokan kesingularan. Pertama, pole. Jika F dari Z berbentuk F dari Z sama dengan A0 ditambah A1 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A kuadrat ditambah seterusnya,
ditambah A-1 per Z min A ditambah A-2 per Z min A kuadrat ditambah seterusnya. Sehingga bagian utama hanya memiliki sejumlah berhingga suku yang diberikan oleh A-1 per Z min A ditambah A-2 per Z min A kuadrat ditambah seterusnya ditambah A-N per Z min A pangkat N, di mana A-N tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan A dinamakan pole bertingkat N. Jika N sama dengan 1, maka ia dinamakan pole sederhana. Jika F dari Z memiliki pole di Z sama dengan A, maka limit Z menuju A, F dari Z. Kedua, kesingularan yang dapat dihapuskan. Jika suatu fungsi bernilai tunggal, F dari Z tidak didefinisikan di Z sama dengan A, tetapi limit Z menuju A, F dari Z ada, maka Z sama dengan A dinamakan suatu kesingularan yang dapat dihapuskan. Dalam kasus ini, kita mendeskripsikan F dari Z di Z sama dengan A sama dengan limit Z menuju A, F dari Z. Contoh, jika F dari Z sama dengan sin Z per Z, maka Z sama dengan 0 adalah suatu kesingularan yang dapat dihapuskan, karena F dari 0 tidak didefinisikan. F dari 0 sama dengan limit Z menuju 0, sin Z per Z sama dengan 1. Yang ketiga itu kesingularan esensial. Jika Fz bernilai tunggal, maka suatu kesingularan yang bukan pol atau kesingularan yang dapat dihapuskan dinamakan suatu kesingularan esensial. Jika Z sama dengan A adalah suatu kesingularan esensial dari Fz, maka bagian utama uraian Lorentz-nya memiliki tak hingga banyak suku. Contohnya, karena E pangkat 1 per Z sama dengan 1 ditambah 1 per Z ditambah 1 per 2 Z kuadrat ditambah 1 per 3 Z kuadrat dan seterusnya, maka Z sama dengan 0 adalah suatu kesingularan. Selanjutnya yang keempat, titik cabang. Suatu titik Z sama dengan Z0 dinamakan suatu titik cabang dari fungsi bernilai banyak Fz jika cabang Fz bertukar bila mana Z menggambarkan suatu lintasan tertutup di sekitar Z0. Karena setiap cabang fungsi bernilai banyak analitik, maka semua teorema untuk fungsi analitik, khususnya teorema Taylor, dapat digunakan. Contoh, cabang dari Fz sama dengan Z pangkat 1 per 2 yang bernilai 1 untuk Z sama dengan 1 memiliki suatu deret Taylor berbentuk A0 ditambah A1 dikali Z dikurang 1 ditambah A2 dikali Z dikurang 1 kuadrat dan seterusnya dengan jari-jari kekonvergenan R sama dengan 1. Itu jarak dari Z sama dengan 1 ke titik singular terdekat dinamakan titik cabang Z sama dengan 0. Selanjutnya itu fungsi penuh atau entire. Suatu fungsi yang analitik di mana-mana dalam bidang berhingga, yaitu di mana-mana kecuali di tak hingga, dinamakan suatu fungsi entire, penuh, atau fungsi integral. Fungsi E pangkat Z, sin Z, cos Z itu adalah fungsi penuh. Suatu fungsi penuh dapat dinyatakan dengan deret Taylor yang memiliki jari-jari kekonvergenan tak berhingga. Sebaliknya, jika suatu deret kuasa itu memiliki jari-jari kekonvergenan tak berhingga, maka ia menyatakan suatu fungsi penuh. Perhatikan bahwa menurut teorema Liouville, andaikan untuk setiap Z di dalam bidang kompleks, Fz analitik dan Fz terbatas, yaitu mutlak Fz kurang dari M untuk konstanta M, maka Fz-nya haruslah suatu konstanta. Suatu fungsi yang analitik di mana-mana termasuk tak hingga haruslah suatu konstanta. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi meromorfik. Suatu fungsi yang analitik di mana-mana dalam bidang berhingga kecuali di sejumlah berhingga pole dinamakan suatu fungsi meromorfik. Contoh, Z per Z min 1
dikali Z plus 3 kuadrat. Analitik di mana-mana dalam bidang berhingga kecuali di pole Z sama dengan 1 atau pole sederhana dan Z sama dengan min 3 atau pole bertingkat 2 adalah suatu fungsi meromorfik. Lalu uraian Lagrange. Misalnya Z akar dari Z sama dengan A plus zeta V dari Z yang memiliki nilai Z sama dengan A bila mana zeta sama dengan 0 jika V dari Z analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C yang memuat Z sama dengan A, maka kita mempunyai Z sama dengan A plus sigma dari N sama dengan 1 sampai limit tak hingga zeta pangkat N per N faktorial D pangkat N min 1 per D A pangkat N min 1. Lebih umum lagi, jika V aksen Z analitik di dalam pada C, maka VZ sama dengan VA ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai limit tak hingga zeta pangkat N per N faktorial D pangkat N min 1 per D A pangkat N min 1 V aksen A mutlak V A pangkat N. Kedua uraian di atas seringkali dinyatakan sebagai uraian Lagrange. Lalu materi yang terakhir yaitu kesinambungan analitik. Kesinambungan analitik adalah proses memperluas domain fungsi analitik dari lingkaran konvergensi deret Taylor ke daerah yang lebih luas tanpa kehilangan sifat analitiknya. Yang pertama, ada konsep utamanya. Diketahui fungsi V dari Z dari deret Taylor di sekitaran titik A, yaitu A0 ditambah A1 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A kuadrat ditambah dan seterusnya. Lalu untuk memperluas ke titik B dalam lingkaran tersebut, bentuk deret Taylor baru yaitu B0 ditambah B1 dikali Z min B ditambah B2 dikali Z min B kuadrat ditambah dan seterusnya. Proses ini juga bisa diulang selama tidak melewati titik singularis. Lalu yang kedua, jika ada batas asli atau natural boundary-nya, jika ada singularitas di bagian lingkaran konvergensi, maka deret tidak bisa diperluas lebih lanjut. Fungsi seperti itu dinamakan lacunary atau lacunary function. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.